Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita kembali mau belajar merenungkan firman Tuhan. Pesan yang sudah kita terima minggu ini adalah tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan secara cepat untuk Bapak Ibu semuanya. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang, pasukan berjalan kaki, dan raja negeri Maka 1.000 orang, dan orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengar penjelasan latar belakang dari kisah ini, ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, dan tentunya ini yang hari-hari ini kita juga harus senantiasa diingatkan untuk waspada, berjaga-jaga. Ya, di dalam sejarah peradaban manusia, tentu kita mengenal yang namanya peperangan. Kita mendengar ada peperangan, mungkin beberapa waktu lalu, ya, Rusia dengan Ukraina. Kemudian yang sedang terus hangat, ya, Amerika, Israel dengan Iran, belum lagi mungkin dari zaman dulu Israel dengan Palestina, ya, dan peperangan-peperangan lainnya yang terjadi, ya. Nah, di Alkitab pun kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak terjadi peperangan, ya. Tapi di Perjanjian Baru kan peperangan kita ini bukan peperangan melawan manusia, ya, atau peperangan melawan darah dan daging. Walaupun darah dan daging setiap hari kita juga harus menghadapi hal itu, ya, keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang bisa saja, ya, orang masih terikat dengan dosa, itu juga kan hal yang merupakan kedagingan yang harus terus kita perangi. Tapi kita juga kemarin sudah diingat oleh Bapak Gembala, ada begitu banyak denominasi yang hari-hari ini mereka sudah tidak lagi melakukan yang namanya peperangan rohani. Entah itu mereka mengerti atau tidak mengerti, ya. Ini yang sangat disayangkan. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, kita harus senantiasa menyadarinya, ya. Karena kan sudah jelas di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 kan di situ dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, artinya kan setiap hari sebagai orang percaya kita tuh diperhadapkan, ya, dengan yang namanya peperangan rohani. Karena musuh yang memang tidak terlihat, ya, secara mata jasmani kita ini. Nah, peperangan rohani kan adalah sesuatu yang sangat nyata, ya, di dalam kehidupan kita. Entah kita paham atau tidak tentang apa makna dari peperangan rohani ini. Nah, sekarang kita ngalami yang namanya mungkin pergumulan, persoalan, ya, dari masing-masing Bapak Ibu. Jelas dibutuhkan yang namanya ketajaman, ya, hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan ketajaman? Ya, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, arti ketajaman ini adalah kemampuan untuk menangkap atau memahami hal yang tersembunyi, tindakan mempersepsikan sesuatu. Ya, makna lainnya adalah kemampuan mengamati sesuatu yang tidak banyak ditangkap oleh pemikir rata-rata, ya. Tapi berbeda dengan yang namanya ketajaman rohani. Nah, nanti kita akan belajar di bagian dalam, ya. Nah, saya mau bacakan dulu inti pesan Tuhan buat setiap kita supaya kita tetap menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dikatakan begini, meskipun peperangan rohani melawan si jahat adalah hal yang tidak asing terdengar bagi umat Tuhan, namun melalui pesannya ini Tuhan memperingatkan agar umat Tuhan tidak menjadi lengah, ya. Jadi kita diingatkan jangan menjadi lengah. Persiapkan diri untuk menghadapi berbagai gempuran musuh dari berbagai arah. Artinya di depan kita sana mungkin akan terjadi gempuran-gempuran dari musuh yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Ya, waspadai cara musuh melancarkan strateginya. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang menyeramkan, karena musuh pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hanya mereka yang berjalan dalam tuntunan dan strategi Tuhan dan mengenakan seluruh selengkap senjata Allah yang akan memenangkan peperangan ini. Nah, Bapak Gembala bagikan 2 poin, ya, berkaitan dengan pesan Tuhan ini.
Yang pertama, bangkitkan kesiapsiagaan sebagai seorang prajurit Tuhan. Dan kedua, bangkitkan para prajurit yang ada di sekitar kita untuk turut berperang. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya bagi Bapak Ibu yang mungkin waktu dengar apa yang Bapak Gembala sampaikan waktu hari Selasa belum begitu memahami, menangkap, nggak ada salahnya buka kembali di YouTube ya, supaya kita benar-benar bisa semakin menangkap ya apa yang sudah diajarkan. Nah, pagi hari ini bagaimana agar kita sebagai orang percaya yang tetap tangguh dalam menghadapi gempuran musuh ya. Hal yang perlu kita pahami yang saya dapatkan pagi hari ini, saya mau bagikan dua poin. Yang pertama, latihlah mentalitas diri kita sebagai prajurit yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ayatnya terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ini kan bagaimana perkataan ini keluar dari seorang yang namanya Yoab, karena dia sudah diperintahkan oleh Daud ya untuk pergi siapkan pasukan pahlawan-pahlawan untuk hadapi yang namanya Bani Amon ini ya. Apa yang dikatakan oleh Yoab? Dikatakan ayat yang ke-12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ya. Nah dari perkataan ini kalau kita pelajari, bagaimana seorang Yoab mengatakan kepada orang-orang yang dia pilih ya untuk maju berperang, dia katakan kuatkanlah hatimu. Artinya kan ada maksud yang sedang Yoab sampaikan. Yang pertama-tama waktu menghadapi musuh, yang harus punya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus senantiasa diri kita itu selalu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita nggak punya kekuatan itu, kita nggak pernah membangun ya hubungan dengan Tuhan, maka yang namanya kekuatan Tuhan itu nggak akan pernah ada. Kalaupun ada mungkin kekuatannya sangat-sangat kecil. Dan ketika kita mungkin menghadapi gempuran musuh, kita akan mudah untuk goyah. Ya. Entah iman kita, entah janji-janji yang Tuhan sudah berikan, ya membuat orang percaya menjadi ragu. Kenapa? Karena nggak punya kekuatan untuk menghadapi musuh. Ya. Ini sangat-sangat diperlukan. Ya. Nah, jadi Yoab mengingatkan kepada orang-orang pilihannya ini, yang pertama-tama adalah engkau harus kuatkan dulu dirimu. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri aja. Ya, yang harus pertama-tama dia ingatkan. Tapi tujuan lainnya adalah di situ dikatakan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Jadi ada tujuan kenapa harus menguatkan hati kita terlebih dahulu. Ada tujuan lainnya. Marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Ya. Jadi ada satu tanggung jawab yang harus diambil. Ya, dan untuk kota-kota Allah kita. Jadi di sini bagaimana seorang Yoab ya, dia bisa mulai memahami apa sih yang seharusnya dia lakukan. Ya. Ini sebuah tanggung jawab yang bagaimana kalau seorang Yoab dia tidak memiliki ketajaman, mungkin dia akan berpikir ya udah pokoknya yang penting aku aja yang sebagai pemimpin yang cukup kuat. Enggak. Tapi justru dia bagikan dulu kepada pasukannya. Nah, jadi di sini yang namanya kuatkan hati kan berarti buat diri kita pribadi masing-masing untuk hari-hari yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Bahkan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus kan di dalam salah satu suratnya dia menulis begini di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, di situ kan dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini bukan asal sembarangan diucapkan oleh seorang Rasul Paulus. Tetapi dia sangat-sangat menyadari bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sangat-sangat butuh yang namanya kuat di dalam Tuhan. Ya. Hendaklah kamu kuat. Ya. Nah, hendaklah kamu kuat, ini dalam kalau kita lihat di dalam terjemahan Yunaninya itu menggunakan kata endunamo. Ya. Artinya kan menjadi kuat, diberi kekuatan, memperkuat atau menerima kekuatan, ya. Diperkuat maksudnya dia mau membuka hatinya untuk mau diperkuat, meningkat dalam kekuatan. Ya. Ini kan sama maknanya dengan untuk menjadi kuat,
ya menerima kekuatan, meningkat dalam kekuatan ataupun diperkuat, ya. Artinya setiap orang-orang percaya dia harus punya kondisi fisik dan mental yang siap untuk mau dikuatkan, ya. Berapa banyak mungkin hari-hari ini orang nggak terlalu peduli dengan hal tersebut. Nah, makna lain dari kata endunamo ini menyatakan ada pihak lain, ya. Tentunya pihak lain ini kita tahu siapa pihak lain ini. Tentunya adalah pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Jadi bukan pribadi lain itu bukannya manusia, tapi pribadi Tuhan Yesus yang memampukan ya dirinya dalam menghadapi situasi sulit. Jadi ada satu pribadi, satu pihak lain yang memampukan diri kita ya menghadapi situasi-situasi yang sulit. Itu arti kata dari endunamo. Artinya kan, wah kalau kita diingatkan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu kuat. Artinya ada satu pribadi yang menyertai kita. Ya. Bapak Ibu tentu ingat kisah bagaimana di waktu Triwira, ya Triwira pahlawan-pahlawannya Daud. Ya. Ini kan kalau kita renungkan, bagaimana ketiga Triwira yang disebut di dalam Alkitab, itu ada Isibal orang Hakmoni, kemudian ada Eleazar anak Dodo, ada juga Sama, ya anak Age orang Harari. Kalau kita mungkin baca lagi, ya kita renungkan lagi, kok bisa ya yang namanya Isibal dengan tombak dia bisa mengalahkan 800 orang, menewaskan 800 orang di dalam sekali peperangan. Bisa kita bayangkan kalau bukan kekuatan yang dari Tuhan, nggak mungkin. Ya, rasanya sebagai manusia kita pegang mungkin tombak aja udah punya berat ya sekian kilogram, terus harus menghadapi musuh dari berbagai arah ya. Kalau kita bayangkan dalam peperangan kan seringkali digambarkan musuh datang itu kan dari berbagai arah. Tapi dengan satu tombak yang dia pegang, dia bisa menewaskan 800 orang. Ya. Kemudian juga Eleazar anak Dodo menghadapi orang-orang Filistin. Dia begitu banyak membunuh orang-orang Filistin. Ya. Dan dikatakan tangannya tuh sampai lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Bisa kita bayangkan ya. Kalau dengan kekuatan manusia rasanya enggak mungkin hanya terbatas bisa mengalahkan musuh. Tapi bagaimana ketika mengandalkan kita senantiasa penuh ya. Senantiasa terus mencari pribadi Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Nah, ini yang perlu untuk kita juga hari-hari ini hadapi. Ya, untuk kita miliki, kita perlu ya namanya kekuatan yang dari Tuhan. Makanya kita harus cari ya, cari pribadi Tuhan itu sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Kalau nggak salah di Yesaya pasal yang ke-1 ayat 31 atau kebalikannya gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau cari Tuhan, tapi lebih mengandalkan kepada, di situ dikatakan tentang kuda-kuda ya dan lain sebagainya. Artinya kan masih banyak orang mengandalkan kekuatan mungkin kepada orang lain. Atau mungkin kepada orang-orang yang punya kedudukan dan sebagainya. Ketika menghadapi berbagai masalah. Atau mungkin ada gempuran-gempuran yang datang. Ya. Mereka lebih memilih untuk tidak mencari Tuhan. Nah ini yang sangat disayangkan. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya tentu kita tahu, oh kepada siapa kita harus datang. Kenapa kita harus punya kedekatan dengan Tuhan. Kenapa kita harus diingatkan terus untuk terus punya hubungan dengan Tuhan? Karena kita harus menyadari Tuhan itu adalah pemimpin kita. Ya, Dia itu adalah panglima perang. Artinya Tuhan sangat-sangat tahu strategi apa yang bisa kita lakukan. Tentu kita harus cari Tuhan. Ya, kita harus datang sama Tuhan. Ya. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu, kalau kita ibaratnya gini, contohnya ya. Sebagai seorang teller di bank, yang namanya teller di bank itu setiap hari ya, waktu dia dipersiapkan untuk menjadi seorang teller, dia dilatih dulu ya. Dilatih untuk apa? Waktu dia memegang lembaran uang kertas, dia harus bisa membedakan mana di antara begitu banyak lembaran uang kertas itu yang namanya uang palsu dan uang yang asli. Kan kalau mungkin dipelajari secara teori, oh ini loh yang begini ciri-cirinya seperti ini. Mungkin secara kasat mata ya
Oh dia sudah mulai memahami. Tapi kalau nggak pernah dipraktekkan di dalam kesehariannya, itu nggak akan bisa. Tapi karena dia setiap hari terus bergelut dengan hal itu, lama-kelamaan ketika dia mungkin memegang, menghitung, dia langsung tahu, ini kok berbeda ya. Rasa dipegang kertasnya ini udah mulai berbeda. Langsung dia lihat lagi, oh ini palsu, langsung bisa ketahuan. Ya. Sama juga dengan seorang ahli mungkin dalam hal melihat berlian. Hari-hari ini kan teknologi semakin canggih. Ya. Yang namanya berlian-berlian buatan, itu kalau mungkin dites ya dengan alat, itu bisa bunyi sama seperti berlian. Tapi orang yang memiliki ketajaman, ya, begitu dia lihat pun dia akan tahu ini yang asli, ini yang bukan. Karena apa? Karena dia setiap hari selalu bergelut dengan yang namanya mungkin berlian. Dia terus melihat. Ya, jadi tanpa menggunakan keker pun dia udah langsung tahu, oh ini yang asli, ini yang bukan. Ya. Nah, sama juga dengan pribadi kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah melatih ya diri kita untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, nggak pernah mau membangun keterhubungan dengan Tuhan setiap hari, kita akan sulit ya untuk mendapatkan mungkin tuntunan Tuhan, ya arahan-arahan Tuhan tuh seperti apa, strateginya seperti apa. Ya. Kita akan sulit untuk mendapatkan hal itu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan bahwa untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu harus menjadi gaya hidup yang harus dilatih setiap hari, menjadi makanan pokok sehari-hari, ya makanan utama. Dari situlah ya kepekaan itu, ketajaman itu akan terus ditambahkan. Nah jadi ini langkah-langkah yang sebenarnya kan mudah waktu bagaimana kalau kita menjalani hari-hari ya tanpa punya hubungan dengan Tuhan, atau mungkin ketika kita tahu oh ada pribadi Tuhan, tapi kita cuma sekali-kali pada saat kita butuh, kita nggak bisa melakukan hal tersebut ya sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari sekarang ini. Perlu untuk terus berani untuk membayar harga, berjuang terus ya untuk datang kepada Tuhan. Dari situlah ya kita senantiasa bisa kuat di dalam menghadapi apapun, gempuran-gempuran apapun, kita tetap bisa berdiri kuat menghadapinya. Ya. Sama seperti ketiga triwira dari orang-orangnya Daud ini. Ya, mereka berdiri sampai mungkin tenaga mereka benar-benar habis. Waktu menghadapi gempuran-gempuran musuh yang terus berdatangan, ya yang nggak habis-habisnya. Jadi dibutuhkan, ya itu yang harus kita latih. Ya, kalau kita nggak pernah melatihnya, kita nggak akan pernah bisa. Ya, nah itu yang pertama. Jadi latih ya diri kita tuh sebagai, karena kita kan menyadari kita diri kita kan sebagai prajurit. Ya, jadi kita harus senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ya, ini mentalitas ini harus terus dibangun. Karena kalau kita sadar kita sebagai prajurit, ya mentalitas sebagai prajurit inilah yang harus terus dibangun, dilatih setiap hari. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, ya di tempat ini, sejak saya dari pertama lahir baru kemudian memutuskan untuk ikut di BRI, itu jelas buat diri saya, ya itu bisa membuat diri saya bisa tetap berdiri, di dalam menghadapi hari-hari. Sampai hari ini, bukan karena kuat gagah dan hebatnya saya, tapi saya percaya ada kekuatan yang Tuhan selalu berikan, ya sehingga gempuran apapun ya bisa tetap dihadapi, dan itu harus kita lakukan. Kita nggak bisa lari ya dari yang namanya peperangan. Kemarin kan Bapak Gembala sampaikan tentang seorang pilot pesawat tempur. Kalau sehari-harinya dia hanya menerima teori waktu diajar, dia di dalam pendidikan sebagai seorang pilot pesawat tempur, dia cuma terima teori tanpa dia melakukan latihan, tanpa dia kemudian diterjunkan ke wilayah peperangan, dia nggak akan pernah bisa mendapatkan hal-hal tentang sesuatu. Ya. Kalau dia hanya berdasarkan teori strategi yang dia pelajari, mungkin kekalahan bisa terjadi. Ya. Tapi kalau dia diterjunkan di dalam latihan, bagaimana cara menghadapi musuh, ya dilatih sedemikian rupa, tindakan apa yang harus dia ambil. Kalau itu terus dilakukan, semakin hari
semakin terbiasa, semakin matanya itu bisa melihat secara rohani, oh musuh akan datang dari sini, musuh akan bertindak dengan cara yang seperti ini dan sebagainya. Itu dari latihan. Nah ketika terjun di dalam peperangan, mungkin hal yang dihadapi waktu latihan bisa berbeda. Artinya situasi di lapangan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang mungkin selama ini dilatih. Nah, dia harus bisa cepat mengambil sebuah keputusan. Kalau itu nggak pernah dilatih, wah mungkin dia akan kebingungan. Ya. Ini yang luar biasa sebetulnya ya. Nah, itu hal yang pertama. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Apalagi yang harus kita latih supaya kita punya ketajaman. Ya, tentu ketajaman yang kita mau adalah kita punya ketajaman rohani. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah latih diri kita sebagai seorang prajurit yang menaruh harap kepadanya. Kepada siapa ya? Tentu kepada Tuhan. Ayatnya masih ayat yang sama. Di 2 Samuel pasal yang ke-10 dan ke-12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Nah penekanannya di kalimat berikutnya. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Kalau kita perhatikan di sini kata Tuhan huruf besar. Kemudian kata di matanya, nyanya itu juga huruf besar. Artinya bagaimana ini seorang Yoab sebagai pemimpin, waktu dia melakukan hal ini dia nggak melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan segala sesuatunya adalah selain untuk bangsanya, dia lakukan juga segala sesuatunya, dia kembalikan kepada pribadi Tuhan. Ya. Artinya dia benar-benar menjadi orang yang benar-benar menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan menaruh harapnya itu menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, untuk melatih yang namanya ketajaman rohani kan dibutuhkan latihan. Ya. Latihan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Enggak langsung wah latihan itu dari hal yang langsung besar, enggak seperti itu. Tapi dari hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini tanpa kita sadari ya, mungkin kita juga sedang ada di dalam area tersebut. Misalnya ketika kita tahu firman Tuhan untuk mengampuni ya, orang yang mungkin pernah membuat kita kecewa, orang yang pernah membuat kita sakit hati ya. Atau orang yang mungkin pernah membuat kita menjadi benci, kita dendam kepada orang tersebut. Nah ketika diingatkan dan ampuni, kita sedang belajar untuk memiliki ketajaman, melakukan firman Tuhan. Ya. Dari hal kecil tersebut, ketika kita lakukan dengan setia, kemudian kita juga belajar tentang bagaimana ada sebuah penundukan kepada otoritas, kita mulai mentaatinya. Ya. Itu hal seperti itu lama-kelamaan akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Ya, ketajaman rohani ini akan terus ditambahkan. Sampai akhirnya kita semakin peka ketika kita melihat situasi yang baik dilihat secara jasmani maupun yang tidak terlihat secara jasmani. Kita semakin tajam. Ya, kita semakin tajam. Dan ketika kita hadapi itu responnya itu bisa menjadi tepat. Ya. Bukankah di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ini sebuah hal yang merupakan kunci. Artinya kepada orang-orang percaya diberikan, ya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Rahasia apa? Oh banyak hal. Strategi-strategi dalam menghadapi peperangan dari gempuran-gempuran musuh. Ya. Kita bisa dapatkan hal tersebut yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang lain yang bukan di dalam Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Jadi hari-hari yang kita hadapi sekarang ini kita butuh yang namanya hikmat yang dari Tuhan. Ya. Dari hikmat inilah kita bisa belajar untuk berharap penuh kepada Tuhan. Kita tahu bahwa musuh nggak akan tinggal diam. Ya, musuh nggak akan tinggal diam untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan. Ya, buat setiap manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Ya, ketika kita sebagai orang percaya kan musuh selalu mencoba untuk menggagalkan. Ya, supaya rencana Tuhan itu tidak tergenapi.
supaya keselamatan itu tidak diterima oleh anak-anak Tuhan. Ya. Musuh kan gak tinggal diam. Tapi apakah kita akan membiarkan hal tersebut? Tentu enggak. Ya. Karena apa? Karena hari-hari ini begitu banyak orang ya menjadi tidak percaya. Begitu banyak orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini. Ya, itu kan sudah tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yaitu, di situ dikatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya, ya, jadi dikatakan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Jadi hari-hari ini ketika gempuran-gempuran yang musuh yang bisa datang tiba-tiba ini bisa semakin membutakan pikiran. Nah, kalau tadi dikatakan di poin pertama, kalau kita enggak kuat di dalam Tuhan, kita akan mudah ya terbawa arus. Makanya kita perlu untuk kuat di dalam Tuhan. Ketika satu saat Tuhan memerintahkan Gideon, kita kan tahu kisah Gideon yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Bagaimana Gideon diperintahkan untuk memilih orang-orang yang akan maju berperang menghadapi orang-orang Midian, termasuk orang Amalek pada waktu itu. Ya, ini kan yang luar biasanya adalah kita kan tahu bagaimana cara yang Tuhan sudah berikan sampai akhirnya didapatilah 300 orang. Ternyata 300 orang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus baca kisahnya, ternyata memang luar biasa sekali. Ya, cara Tuhan memilih orang-orang yang diperintahkan kepada Gideon ini luar biasa. Karena apa? 300 orang ini ya ternyata adalah orang-orang yang bisa meniup yang namanya sangkakala. Wow, luar biasa ya. Kita ingat tembok Yeriko aja ketika roboh, itu kan ketika sangkakala berbunyi ya di hari yang ke-7 itu tembok bisa rubuh sedemikian rupa. Nah, apa arti dari yang namanya ketika Tuhan perintahkan ya dengan cara yang sederhana? Kan kalau kita berpikir Tuhan, kita kan mau berperang melawan orang Midian ya, bahkan mungkin orang-orang Amalek juga ada. Perlu senjata dong Tuhan. Ya, senjata tajam, tombak lah, ya mungkin pedang lah, ya dan lain sebagainya. Mungkin dalam pikiran kita sebagai manusia, kita membutuhkan hal tersebut. Tapi cara Tuhan kan berbeda. Cara Tuhan mengajar perang itu sangat-sangat sederhana. Ini yang harus kita sadari. Ya. Makanya kenapa kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Karena cara Tuhan itu memang beda. Ya. Dengan sangkakala dan di situ dikatakan buyung kosong ya, yang di dalamnya itu ada suluh ya di dalam buyung tersebut. Ini bisa mengalahkan orang-orang Midian. Wow, ini dahsyat sekali. Ya. Jadi kita juga harus punya strategi. Nah, waktu Tuhan memerintahkan Gideon, buat seorang Gideon butuh yang namanya hikmat. Gimana Tuhan? Ya, kalau dia mungkin ngotot ya sama Tuhan, Tuhan itu kan orang Midian pasukannya banyak gitu. Ya, butuh senjata. Kalau dia mungkin terus berpikir tentang hal tersebut, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kan Tuhan mengajarkan dengan caranya Tuhan. Nah, cara Tuhan inilah yang harus dipelajari dan diikuti oleh yang namanya Gideon. Dan disitulah ketika Tuhan memberikan arahannya, Gideon butuh yang namanya hikmat. Kenapa ya Tuhan perintahkan untuk bawa sangkakala? Kenapa Tuhan perintahkan untuk bawa buyung? Disitulah ya Gideon mulai menyadari, oh sangkakala itu memiliki sebuah arti. Ya, di zaman dulu yang namanya sangkakala atau mungkin kita kenal dengan sebutan shofar ya. Itu kan diambil dari tanduk hewan ya, tanduk hewan khususnya domba jantan yang menjadi pilihan utama pada waktu itu. Nah, namanya sangkakala itu kan dipakai untuk memanggil ya, memanggil bangsa Israel pada waktu itu berkumpul. Waktu sangkakala ditiupkan ya, itu sebuah tanda untuk memanggil bangsa Israel berkumpul di kemah pertemuan. Ya. Atau memberi aba-aba untuk bergerak. Bergerak. Ya. Waktu ada di padang gurun.
Nah, yang kedua, namanya sangkakala itu ketika dibunyikan, ya, maknanya adalah itu adalah sebuah seruan perang. Ya. Seruan perang di mana menandakan mulainya pertempuran sekaligus pengingat bahwa Tuhan hadir memimpin dan memberi kemenangan. Itulah yang terjadi waktu tembok Yeriko roboh. Ketika sangkakala ditiupkan, Tuhan hadir. Tuhan yang memimpin peperangan tersebut. Ya. Ini juga yang dilakukan oleh Gideon dan 300 orang pasukannya. Yang akhirnya terpilih ini. Artinya kan dahsyat sekali. Ya. Kalau musuh punya strategi untuk terus menggempur, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya hikmat. Kita kembali kepada tokoh Yoab ini ya. Kalau kita perhatikan, di ayat yang ke-9, itu kan di ayat yang ke-8-nya kan di situ dikatakan lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan dan lain sebagainya. Nah, ayat yang ke-9, ketika Yoab melihat, ya, di situ kan ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, ini kan artinya posisi dia tuh lagi dalam kondisi terjepit, ya. Tapi bagaimana di situ kan ketika Yoab melihat, nah menarik Bapak Ibu. Jadi seorang Yoab waktu dia menghadapi yang namanya peperangan, dia kalau orang dalam keadaan terjepit biasanya kan panik, segera ngambil keputusan yang bisa salah, bisa juga tepat. Tapi di sini dibutuhkan bagaimana hikmat, ya, lewat pengalaman yang mungkin Yoab pernah alami bersama dengan Tuhan. Waktu Daud perintahkan Yoab, Yoab, engkau turun hadapi orang Amon, ya, bawa pasukanmu, bawa orang pahlawan-pahlawanmu. Ini kan sebetulnya kan kalau kita mungkin mundur beberapa pasal, sebenarnya Tuhan itu senantiasa menyertai Daud. Ya, kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan selalu beri yang namanya kemenangan. Dan itu yang selalu dipegang. Dan janji itulah yang digenapi oleh Tuhan. Makanya waktu Yoab menguatkan hati orang-orang yang dipilihnya, di situ kan dikatakan, ya, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ini kan bagaimana Yoab selalu berkata, berharaplah selalu dengan penuh kepada Tuhan, ya, kepada orang-orangnya. Jadi dalam tempo yang sangat singkat, di sini kadang ketika Yoab melihat, ini kan kita pernah belajar kata melihat, ya. Kata melihat ini di dalam bahasa asing menggunakan kata ra'ah, ya. Yang artinya memeriksa, memperhatikan, menilik, mengawasi, menyelidiki, mengamat-amati. Jadi ketika Yoab melihat Amon mengatur barisannya, oh seperti demikian, dia langsung menyelidiki. Ini kan dibutuhkan hikmat yang sangat-sangat cepat dalam mengambil keputusan. Jadi butuh hikmat. Hikmat inilah yang harus kita terus minta supaya kita punya yang namanya ketajaman rohani. Ya. Dalam menghadapi gempuran musuh ini, bagaimana seorang Yoab ketika dia melihat kondisi yang terjadi, di depan ada, di belakang ada, dia bisa langsung segera mengambil sebuah keputusan, mengatur pasukannya. Kamu harus bergerak begini, kamu harus bergerak begini dan lain sebagainya. Ya, aku akan, kalau aku di depan dan sebagainya, kalau nanti Bapak Ibu bisa baca ya kisahnya. Ini kan menarik sekali, strategi yang didapatkan oleh Yoab ini kan luar biasa. Dan strategi ini kan tentunya dia berharap penuh kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara. Ya. Dan kita tahu hasil akhirnya dari apa yang sudah Yoab sampaikan, ini bagaimana dia langsung membagi-bagikannya, menyampaikannya kepada pasukannya. Ini loh strategi yang harus kamu lakukan waktu menghadapi Amon, orang-orang Aram, ya, dan seterusnya. Ini luar biasa. Ya. Jadi benar-benar dibutuhkan yang namanya hikmat. Nah hari-hari ini juga kan orang-orang percaya jarang untuk mengejar yang namanya hikmat. Mungkin cuma segelintir orang aja. Nah buat kita butuh yang namanya hikmat. Ya.
Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang senantiasa memiliki keberanian untuk terjun ya menghadapi peperangan, bukan menjadi orang yang waktu ada gempuran terus sembunyi atau lari gitu. Ya. Justru kita harus terjun supaya kita semakin memahami. Ya. Kalau Bapak Ibu baca kan kisah ini, Yoab ini kan di pasal-pasal sebelumnya kan dia yang ikut perang dan sebagainya. Itu begitu banyak pasti yang bisa dia serap waktu dia ada di lapangan peperangan tersebut, di area peperangan. Bagaimana menghadapi musuh yang seperti ini, menghadapi musuh yang lainnya dan lain sebagainya. Itu membuat dia semakin hari semakin tajam. Ya. Dan ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Ya. Makanya ketika dia sampaikan itu kan dia percaya janji Tuhan kepada Daud sebagai raja, ya, raja bangsa Israel pada waktu itu dia percaya. Makanya kan dia langsung mengambil keputusan untuk mengatur strategi ini. Artinya kan itu hikmat itu langsung bisa datang. Ya. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai ya kemanapun Daud pergi berperang. Dan kemenangan selalu Tuhan berikan. Dan inilah yang dia hidupi juga. Karena dia tahu Tuhan ini adalah pribadi yang senantiasa mengandalkan pribadi Tuhan. Dia pun belajar untuk ya udah kita berserah. Ya, mungkin strategi ini strategi yang muncul di dalam pikiran seorang Yoab pada waktu itu. Tapi dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan aja yang beracara. Ya. Jadi dia nggak mengandalkan seolah-olah wah karena kepandaian dia, karena pengalaman dia yang lalu-lalu, enggak. Tapi dia lakukan semuanya ini adalah selain untuk bangsanya sendiri, tapi dia juga lakukan ini adalah, ini loh Tuhan yang bisa aku lakukan, aku kembalikan kepada Tuhan. Jadi ini yang dia lakukan, ya. Karenanya Bapak Ibu, dua hal ini yang bisa saya bagikan. Masing-masing dari kita jangan takut hadapi yang namanya gempuran musuh, ya, yang kita memang tidak tahu seperti apa. Yang jelas kita harus terus datang cari Tuhan, dekat sama Tuhan, bangun terus. Ya, keintiman dengan Tuhan supaya keintiman itu selalu menjadi makanan utama, ya. Sehingga kita sebagai prajurit Tuhan itu senantiasa kuat di dalam Tuhan dan juga menjadi prajurit yang selalu berharap penuh kepada Tuhan sehingga ketajaman itu semakin hari semakin diasah melalui apa? Latihan-latihan yang selama ini mungkin sedang kita hadapi, ya. Dan tentu jangan lupa ya, kita juga harus, kemarin sudah diingatkan, harus mengenakan selengkap senjata Allah. Karena kan lewat pesan Tuhan ini kan kita diingatkan, hanya orang-orang yang senantiasa ya menggunakan strateginya Tuhan dan mengenakan selengkap senjata Allah, ya, yang bisa mendapatkan kemenangan. Ya, karena mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini saya Bapak Ibu semuanya, biarlah apa yang bisa saya bagikan ini bisa memperlengkapi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.